Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English material video. Still with me, your lovely teacher, Mr. Afidi. Alright everyone, just to make sure this video content does not take any longer time, right? So I will start the lesson immediately. But first of all, I'm blessed by Allah as my Lord, Islam as my religion, and the Prophet Muhammad as my prophet. Ya Allah, remind me of what I forgot and teach me what I don't know. Amin. Okay, everyone, today we will continue our lesson study for last week, right? Yes, it was about simple present tense. Okay, for last week, all of you had studied about the definition of simple present tense. But today, I will try to explain it again with my own style, of course, and we will try how to make some sentences in the simple present tense form. And maybe there is some assignment for all of you at the end of this video content. So, please be focused on my explanation and enjoy this video. Okay, teman-teman, if we talk about simple present tense, the most important thing is we must be know about the structure of simple present tense itself. Because this is the important thing, I will use bahasa to explain this part. Jadi, untuk mempermudah membuat kalimat simple present tense, kita harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu ya. Dan itu dengan mudah kita pelajari kalau kita mengetahui rumus dalam pembentukan struktur kalimat simple present tense itu sendiri. Nah, apa sih rumusnya Pak Guru? Nah, jadi begini teman-teman. Jadi dalam simple present tense itu ada yang namanya rumus kalimat verbal yang terdiri dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan saja ya. Kalau subjek dalam bahasa Inggris itu ada, ya subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, he, she, dan it. I itu artinya saya, you itu artinya kamu, they itu artinya mereka, we artinya kita, he itu dia laki-laki, she artinya dia perempuan, dan it ini subjek yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau hewan. Oke, langsung saja Pak Guru tuliskan rumusnya di sini ya. Rumus kalimat positif itu adalah subjek dengan diikutin verb one. Verb ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Jadi subjek diikutin oleh kata kerja bentuk pertama, dan di sini ada penambahan s dan es. Nah, apa gunanya Pak Guru? Kita menambahkan s dan es di akhir kata kerja ya, apabila menggunakan subjek. Apabila subjeknya itu he, she, dan it, maka nanti kata kerjanya ditambah s atau es. Nah, kita menggunakan atau menambahkan es di akhir kata kerja apabila kata kerja itu berakhiran o, x, ch, dan sh. Nah, jadi kalau kata kerjanya bukan berakhiran o, x, ch, dan sh, maka hanya kita pakai yang penambahan huruf s ini, bukan es. Ya, jadi itu saja. Tapi khusus subjeknya he, she, dan it. Kalau subjeknya I, you, they, dan be, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es, hanya cukup kata kerja bentuk pertamanya saja. Oke, lanjut ke rumus kalimat negatif. Nah, rumus kalimat negatif ada diikutin subjek, lalu diikutin do or does, lalu follow it diikutin oleh not, dan diikutin kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi kita menggunakan do ini apabila subjeknya itu adalah I, you, they, we, maka pakai do. Tetapi kalau subjeknya itu adalah he, she, sama it, maka yang dipakai adalah does, bukan do ya. Nah, untuk kalimat tanyanya rumusnya adalah do atau does ini dipindah di depan. Jadi diawali oleh do atau does, dipindah ke depan, lalu diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama lagi. Dan jangan lupa tanda tanya karena kalimat tanya. Oke, jadi itu ya. So that's all about the formula of simple present tense in the verbal sentence. Jadi inilah rumus pembentukan kalimat simple present tense. Untuk lebih mudahnya kita langsung aplikasikan saja rumus ini ke dalam sebuah kalimat ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk mengaplikasikan rumus yang Pak Guru jelaskan tadi ke dalam sebuah kalimat ya. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan dua contoh kalimat. Yang pertama adalah berbunyi mereka membaca buku setiap hari. Nah, ini adalah kalimat positif dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita coba mengartikannya dalam bahasa Inggris. Ingat, yang pertama kita lihat adalah rumusnya. Rumus kalimat positif tadi adalah subjek diikutin oleh kata kerja bentuk pertama, lalu ada tambahan s dan es apabila itu
subjeknya adalah he, she, dan it. Nah, kalau subjeknya itu udah I, you, they, we, maka tidak ada perlu tambahan s atau es. Oke, sekarang kita lihat dulu kalimatnya lagi nih. Mereka membaca buku setiap hari. Subjeknya mana yang ini? Ya, subjeknya adalah mereka. Lalu kata kerjanya di sini adalah membaca. Setiap hari ini adalah kata keterangan waktunya ya, adverb of time. Oke, sekarang kita translate atau artikan ke dalam bahasa Inggris. Nah, mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Nah, subjek diikutin kata kerja. Kata kerjanya adalah membaca, berarti ditulis they read. Nah, kalimat selanjutnya tinggal ditulis buku, bahasa Inggrisnya adalah a book. Setiap hari adalah every day. Jadi berbunyi, kalimat positifnya berbunyi they read a book every day. Nah, sudah selesai kan kalimat positifnya? Sekarang kita rubah ke kalimat negatif nih. Nah, lihat lagi rumusnya. Rumus kalimat negatif adalah subjek diikutin do atau does, diikutin not, lalu diikutin kata kerja bentuk pertama. Oke, berarti subjeknya kita tulis lagi di awal, they, lalu do atau does. Kira-kira pakai do apa does? Ya, kita pakai do teman-teman ya, karena subjeknya they, maka kita pakai do. Kalau subjeknya he, she, dan it, maka kita pakai does. Karena di sini subjeknya they, maka kita pakai do. Jadi berbunyi they do, setelah do atau does diikutin not. Lalu diikutin kata kerjanya, yaitu read. Nah, kalimat selanjutnya tinggal ditulis saja a book every day. Jadi akan berbunyi they do not read a book every day. Oke, sekarang kita rubah kalimat negatif ini ke kalimat tanya. Kita lihat lagi rumusnya. Ya, do atau does, setelah itu diikutin subjek dan diikutin kata kerja bentuk pertama. Berarti do di sini ditulis terlebih dahulu, setelah itu tulis subjeknya yaitu they, lalu kata kerja bentuk pertamanya read, lalu kalimat selanjutnya kita tulis a book every day. Oke, lalu diakhiri tanda tanya ya. Nah, seperti itulah teman-teman membuat kalimatnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba yang nomor 2. Berbunyi Ardi pergi ke Surabaya setiap minggu. Oke, subjeknya di sini adalah ya Ardi. Kata kerjanya adalah pergi. Nice. Oke, kita artikan ke dalam bahasa Inggris. Ke kalimat positifnya adalah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Kita tulis subjeknya di sini Ardi. Pergi bahasa Inggrisnya go. Nah, teman-teman ingat gak? Kalau kata kerja yang berakhiran huruf O, X, CH, dan SH, maka ditambah ES. Jadi di sini ditambah ES. Jadi goes jadinya ya. Kalimat selanjutnya ditulis to Surabaya every week. Oke. Jadi akan berbunyi Ardi goes to Surabaya every week. Oke, sekarang kalimat positif ini kita rubah ke kalimat negatif. Ardi kita tulis lagi subjeknya pakai do apa does? Ya, karena subjeknya di sini adalah Ardi, dia laki-laki, berarti pakai does, bukan pakai do ya. Ardi does, setelah itu not, setelah itu masukkan kata kerjanya go. Nah, kata kerjanya ini kalau kalimat positifnya tadi kan ditambah s, kalau ke kalimat negatifnya tidak perlu tambahan apa-apa. Jadi cukup ditulis kata kerja bentuk pertamanya saja, yaitu go. Kalimat selanjutnya to Surabaya every week. Oke, jadi akan berbunyi Ardi does not go to Surabaya every week. Nah, sekarang kita coba rubah kalimat negatifnya ke kalimat tanyanya. Lihat lagi rumusnya. Ya, does-nya di depan, berarti ditulis does. Setelah does, subjek yaitu Ardi. Setelah itu masukkan kata kerja bentuk pertamanya go. Kalimat selanjutnya tinggal di copy paste dan tinggal ditulis lagi to Surabaya every week. Jangan lupa diakhiri tanda tanya. Jadi akan berbunyi does Ardi go to Surabaya every week? Apakah Ardi pergi ke Surabaya setiap minggu? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, merubah kalimat positif, negatif, dan interrogatif ke dalam bentuk kalimat simple present tense ya. Nah, paham gak sampai sini? Jadi teman-teman atau adik-adik hanya berpatokan pada rumus saja, tinggal cari tahu mana subjeknya, mana kata kerjanya, jadi tinggal masukkan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk menguji pemahaman teman-teman dalam penjelasan Pak Guru di sini udah siapkan tugas buat teman-teman. Nah, tugasnya itu berbunyi
Buatlah kalimat sederhana dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, simple present tense menggunakan kata kerja yang disediakan. Nah, di sini ada 4 kata kerja yang telah Pak Guru siapkan. Dari setiap kata kerja ini tolong dibuatkan kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Kalimatnya terserah teman-teman ya. Misalkan nomor 1 itu drink, artinya bahasa Indonesianya adalah minum. Nah, adik-adik buat dulu nih kalimat bahasa Indonesianya, setelah itu translate atau artikan ke dalam bahasa Inggris positif, negatif, interrogatif seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Oke, jadi seperti itu ya tugasnya. Oke. Pak Guru harap adik-adik tetap mengerjakan tugasnya karena Pak Guru akan tetap menunggu kiriman tugas dari teman-teman walaupun itu sore ataupun malam. Yang penting dikerjakan tugasnya ya. Tolong dikerjakan di buku catatannya, nanti difoto dan dikirim ke nomor WA-nya Pak Guru. Okay everyone, maybe that's all for our learning today. Hopefully all of you enjoy for my explanation on this video content, and please let me know if you have a trouble or some problem on your assignment. Maybe you can contact me at my WA number, not on my Facebook Messenger, right? Because I don't recommend it. So thank you for today. Enjoy with your assignment, enjoy with your life, and enjoy with your delicious food. I end this online study by read doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.